Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7056 sampai bab 7057. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7056. Ketika dia mendengar Wu Shuhang mengatakan bahwa pria misterius itu akan membuat Tuan Ning berlutut di hadapan Lin Yuelu, Wu Tianlin menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia telah mengikuti Lord Ting selama hampir 100 tahun dan mengetahui banyak hal tentang Lord Ting. Mengetahui bahwa Lord Ting telah mencari Lin Wan'er selama lebih dari 300 tahun. Dan juga mengetahui bahwa Lin Wan'er tidak memiliki kultivasi apapun, dan selain memiliki rentang hidup yang selama 500 tahun. Dia takut bahwa satu-satunya keuntungan yang tersisa adalah kecerdasannya. Namun, apa yang dikatakan Wu Shuhang hari ini telah membalikan pengetahuannya tentang Lin Wan'er selama bertahun-tahun. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Wu Tianlin. Sepertinya kita telah meremehkan Lin Wan'er selama bertahun-tahun. Wanita ini mungkin telah memecahkan sesuatu yang diimpikan oleh Tuan Ning. Ini mendesak. Aku akan segera pergi dan melapor kepada Tuan Ning. Kamu tunggu saja kabarku. Wu Shuhang buru-buru memohon. Kakek buyut, mohon pastikan kau mengucapkan beberapa kata-kata baik lagi di depan Tuan Ning demi cucu. Jangan pernah mengutuk cucu lagi. Jangan khawatir. Wu Tianlin menghela nafas dan berkata, di dalam masalah ini, aku pasti akan berbicara mewakilimu sebisa mungkin. Setelah berkata demikian, dia menambahkan, jika kamu ambil video situasi dua tangan itu dan kirimkan kepadaku, aku akan menunjukkannya kepada Tuan Ning. Wu Shuhang buru-buru berkata, baiklah kakek. Cucuku akan memfilmkannya dan mengirimkannya kepadamu. Setelah menutup telepon, Wu Shuhang menggunakan tangan kirinya untuk merekam adegan berdarah di tangan kanannya, dan kemudian bersiap untuk pergi ke kamar mandi dan merekam tangan kirinya yang seperti bayi baru lahir di depan cermin. Ketika Wu Tianlin menerima video itu, dia langsung pergi menemui Wu Feiyan tanpa henti. Ketika Wu Feiyan mendengar bahwa pria misterius itu memberi Wu Shuhang pil pembentuk ulang, seluruh bulu kuduknya berdiri saat itu juga, dan dia bertanya kepada Wu Tianlin dari mulutnya. Benarkah yang kau katakan? Orang itu benar-benar memberi Wu Shuhang pil pembentuk ulang? Pil pembentuk ulang yang dapat membuat seseorang membentuk ulang tubuh emasnya? 1000 kali benar. Wu Tianlin buru-buru membuka video yang dikirim Wu Shuhang dan menyerahkannya kepada Wu Feiyan, sambil berkata, Tuan Ning, ini adalah video yang dikirim oleh bawahanku kepada Wu Shuhang. Waktu itu, ketika ketiga tetua berdiri di tangan kirinya, mereka sangat berbelas kasih dan merawat lukanya dengan sangat rapi. Hampir tidak ada darah yang keluar. Orang misterius itu juga sangat kejam. Dia langsung menggunakan tangannya untuk memotong pergelangan tangan kanannya dengan keras dan cepat. Lukanya sudah berdarah. Coba lihat tangan kirinya lagi, tidak ada luka sama sekali. Bahkan, kulitnya terlihat lebih halus daripada pergelangan tangannya. Wu Feiyan menonton seluruh video tanpa berkedip, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Dia menggertakkan giginya seperti binatang buas yang meraung dengan suara dingin. Ia menyempurnakan reshaping dan, begitu juga dengan Ancient Everlasting dan, keduanya membutuhkan bahan obat yang sangat berharga, yaitu Phoenix Bonefine. Aku bahkan memiliki 80% keyakinan bahwa formula 100 turns 1000 reversals dan juga akan memiliki Phoenix Bonefine sebagai bahan obatnya. Aku telah mencarinya selama ratusan tahun, dan aku juga telah membiarkan orang-orang dari Broken Clearance Society mencariku selama ratusan tahun, dan mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Jadi dari mana tepatnya orang ini mendapatkannya? Dari mana tepatnya orang ini mendapatkannya? Wu Tianlin buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Tuan Ning, bawahanku belum selesai berbicara. Saat orang misterius itu pergi, dia meminta Wu Shuhang untuk menyampaikan pesan kepadamu. Dalam perkataannya, dia menyebut Lin Yilu. Wu Tianlin tidak berani mengatakan kata-kata asli yang Ye Chen minta agar disampaikan Wu Shuhang di depan Wu Feiyan, jadi dia hanya bisa menggunakan cara samar ini untuk memberitahu dia bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Lin Yilu. Ketika Wu Feiyan mendengar 3 kata Lin Yilu, dia langsung tersambar petir, seluruh tubuhnya panik hingga seperti kesurupan. Dan dia bertanya dengan santai, bagaimana dia bisa tahu tentang saudara Yilu? Bagaimana dia bisa tahu tentang saudara Yilu? Setelah mengatakan itu, dia kembali sadar dan segera beralih ke nada suara dingin dan bertanya, bagaimana dia bisa tahu nama Lin Yilu? Selain aku dan kalian di dunia ini, aku khawatir satu-satunya yang tahu Lin Yilu adalah Lin Wan'er. Meskipun Lin Yilu berjuang selama separuh hidupnya untuk melawan dinasti Qing dan memulihkan dinasti Ming, tidak ada catatan tentangnya dalam buku-buku sejarah. Sebab, sebelum masyarakat Qing yang hancur, Lin Yilu sudah meninggal dunia. Sebelum itu, iklim belum berubah. Dalam pelariannya ke 100.000 gunung, masyarakat Qing yang hancur diburu oleh istana Qing hingga hanya tinggal Lin Yilu dan Wu Feiyan.
Lin Yulu belajar banyak tentang keberhasilan di 100.000 gunung. Dia memang ingin menghidupkan kembali masyarakat Qing yang hancur, bahkan menggulingkan kekuasaan Qing dan kembali kesukuhan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Wu Feiyan yang ditikam dari belakang. Dia tidak segera keluar dan menjadi orang pertama yang mati. Wu Feiyan keluar dari 100.000 gunung. Setelah mencari Lin Yuan'er dengan sia-sia, dia mendirikan kembali perkumpulan Qing rusak yang sekarang. Namun perkumpulan Qing rusak ini belum melakukan apapun yang menentang dinasti Qing untuk memulihkan dinasti Ming sejak hari dia mendirikannya. Dan sejak saat itu, perkumpulan Qing rusak telah menjadi organisasi yang sangat tertutup, dan tidak ada catatan tentang mereka di dunia. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7057. Terlebih lagi, meskipun masih ada orang yang pernah mendengar tentang masyarakat Qing rusak saat ini yang telah dibangun kembali selama lebih dari 300 tahun, orang luar sama sekali tidak tahu siapa pendiri masyarakat Qing rusak itu. Orang luar bahkan tidak tahu bahwa pendiri generasi saat ini bernama Wu Feiyan. Dan bagaimana mereka bisa tahu bahwa di antara pendiri sebelumnya, ada seseorang yang bernama Lin Yilu. Oleh karena itu, saat Wu Feiyan mendengar pria misterius itu menyebut-nyebut Lin Yilu, seluruh pikirannya langsung terganggu saat itu juga, dan ini juga tujuan Ye Chen, meskipun ini memanfaatkan nama ayah Lin Yuan'er. Namun hal itu sendiri tidak akan menyebabkan efek buruk apapun pada Lin Yuan'er. Lagi pula, Lin Yuan'er sudah dicari oleh Wu Feiyan selama ratusan tahun, menyebut atau tidak menyebut Lin Yuru. Dialah orang yang paling ingin dicari Wu Feiyan, dan sebaliknya, setelah menyebut Lin Yuru, dia akan mengubah penilaiannya bahwa Lin Yuan'er hanya akan dihancurkan oleh dirinya sendiri, dan membuatnya merasa kagum terhadap Lin Yuan'er seperti yang diharapkan. Pada saat ini, Wu Feiyan mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan membentak, "Ya, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Lin Yuan'er ini akan memiliki kekuatan seperti ini." Terlepas dari apakah orang misterius ini dikultivasikan olehnya atau tidak, satu hal yang pasti, orang ini pasti ada hubungannya dengannya, dan bahkan kemungkinan besar hubungannya sangat dekat. Wu Tianlin buru-buru berkata, Tuan Ying, Anda pernah berkata bahwa Lin Yuan'er sendiri tidak memiliki kultivasi apapun, jadi masuk akal jika dia juga tidak dapat membudidayakan seorang ahli dengan kultivasi yang kuat." Wu Feiyan berkata dengan nada dingin, "Ya, aku selalu memberitahumu bahwa Lin Yuan'er harus ditangkap hidup-hidup dan tidak boleh dibunuh. Ini terutama karena dia memiliki harta karun di tangannya yang ditinggalkan oleh guruku kepada kakak laki-lakiku saat itu. Harta karun itu sangat kuat sehingga dapat membuat seseorang melesat ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Selain itu, guruku juga mengatakan bahwa cincin itu adalah kunci keberhasilan untuk melawan dinasti Qing dan memulihkan dinasti Ming. Aku selalu menduga bahwa cincin itu harus digunakan dengan cara tertentu. Ada hal-hal tertentu yang tidak mengajariku tentang Gongfu, serta formula dari 100 putaran 1000 pengembalian dan... Sekarang aku paling khawatir tentang Lin Yuan'er. Pada akhirnya, apakah dia telah menemukan cara untuk membuka isi cincin yang tersembunyi?" Di sini, Wu Feiyan menambahkan, "Ya, awalnya aku berpikir, tangan Lin Yuan'er tidak memiliki kekuatan, belum lagi setengah dari auranya, kurasa pasti mustahil untuk memahami misterinya. Tetapi sampai hari ini, aku masih sedikit ragu, aku khawatir orang misterius ini adalah Lin Yuan'er, dengan isi yang tersembunyi di dalam cincin itu untuk dikultivasikan dari kultivator, meskipun dia tidak memiliki kultivasi. Tetapi begitu kau menemukan bibit yang bagus seperti Song Ruyu, kau hanya perlu menemukan bibit yang bagus seperti Song Ruyu, dan itu hanya akan memakan waktu beberapa menit. Bibit yang bagus seperti itu, hanya dengan memberinya Gongfu, dia akan mampu menyadari Dao sendiri. Jika memang begitu, tingkat bahaya orang ini jauh lebih tinggi dari apa yang aku duga sebelumnya." Pada saat ini, ekspresi Wu Feiyan diwarnai dengan beberapa saat kesakitan dan beberapa saat kecemburuan saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ya, aku belum dapat menemukan Phoenix Bonefine setelah mencari selama ratusan tahun. Tetapi orang ini tidak hanya memiliki Phoenix Bonefine, dia juga mengolahnya menjadi pil pembentukan ulang. Hal yang paling menjijikan adalah dia bahkan memberikan pil pembentukan ulang kepada Wu Shuhang seperti dia sedang menggoda anjing dengan camilan, dan fakta bahwa dia memotong tangan kanan Wu Shuhang dengan satu telapak tangan hanya menampar wajahku." Setelah mengatakan itu, dia menatap Wu Tianlin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Beritahu Wu Shuhang untuk memerintahkannya memotong tangan kirinya. Masalah hari ini tidak boleh diketahui siapapun selain kamu dan aku." Wu Tianlin tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan buru-buru berkata, "Tuan Ying, meskipun Shuhang bersalah, dia tetap kehilangan satu tangan. Jika kita memotong tangan kirinya lagi, dia akan menjadi cacat total." Wu Feiyan melotot marah dan bertanya, "Bajingan, pernahkah kau berpikir tentang apa yang akan dipikirkan tiga tetua agung jika mereka tahu?" Tangan kiri Wu Shuhang dipotong oleh mereka, dan ketika mereka bertemu lagi di masa depan, hanya untuk menemukan bahwa tangan kirinya telah tumbuh tetapi tangan kanannya hilang, mereka akan segera menyadari apa yang telah terjadi dan menyadari bahwa musuh jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan.
Bahkan musuh memiliki sesuatu yang telah kuimpikan tetapi tidak pernah bisa kuperoleh. Hal semacam inilah yang, di pihak lain, dapat diambil dan disia-siakan sesuka hati. Mungkin mereka akan merasa bahwa kekuatan gabungan musuh bahkan di atasku. Siapa yang akan bertanggung jawab jika pasukan menjadi putus asa pada saat itu? Bersambung.